Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami mahasiswa Teknik Informatika PSIB angkatan 2022. Di sini kami akan mempresentasikan terkait tugas soal yang telah diberikan mengenai teknik perhitungan atau teknik way of counting. Nah, apa itu teknik way of counting atau teknik perhitungan? Adalah sebuah metode perhitungan yang digunakan dalam matematika untuk menentukan jumlah kemungkinan yang berbeda dari suatu peristiwa. Metode ini digunakan untuk menghitung jumlah cara yang berbeda suatu kejadian dapat terjadi dengan cara menghitung semua kemungkinan kombinasi yang mungkin terjadi. Di sini kami dari kelompok Matematika Diskrit PSTIB akan menjelaskan terkait jawaban dari 6 soal terkait teknik way of counting. Nah, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan anggota kelompok kami yaitu yang pertama saya sendiri Arya Setia Pratama. Kemudian Saya Gebi Armando. Saya Imam Aryadi. Dan saya Melda Prestiana. baiklah, mari kita langsung menuju ke pembahasan soalnya. Untuk soal yang pertama berbunyi tim A dan tim B harus bermain satu sama lain berulang kali hingga salah satu memenangkan 2 pertandingan berturut-turut atau total 3 pertandingan. Jadi untuk syarat pertandingan berakhir yaitu salah satu memenangkan 2 pertandingan berturut-turut atau total 3 pertandingan. Kemudian salah satu cara turnamen ini dapat dimainkan adalah A memenangkan game pertama, B memenangkan game kedua, dan A memenangkan game ketiga dan keempat. Nyatakan ini dapat menulis sebagai AB, AAA. Nah, pertanyaannya, berapa banyak cara turnamen dapat dimainkan? Oke, dalam menyelesaikan permasalahan ini, kita dapat menggambarkan semua jenis kemungkinan yang dapat terjadi melalui pohon kemungkinan. Nah, untuk pohon kemungkinannya dapat dilihat pada gambar berikut ini. Mana start, ini start pertandingan dimulai. Nah, kemudian ini untuk poin yang pertama A dan B, ini ketika A menang, kemudian dilanjutkan ke pertandingan berikutnya dapat dilihat pada gambar berikut ini. Nah, di sini terdapat 10 titik akhir di mana ini titik akhir pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, ke-9, ke-10. Jadi ada 10 cara turnamen dapat dimainkan, yaitu ketika AA, ABAAA, ABAABA, ABABB, ABB, BAA, BABAA, BABAB, BABB, dan BB. Yaitu dengan kemenangan A dan yaitu dengan 5 kemenangan A dan 5 kemenangan B. Dengan turnamen tercepat berlangsung selama 2 pertandingan dan turnamen terlama berlangsung selama pertandingan. Jadi jawabannya adalah terdapat 10 cara turnamen tersebut dapat dimainkan. Oke, untuk soal berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk soal nomor 2, silakan next. Tertulis misalkan instansi komputer memiliki 4 unit input dan output yang bertuliskan A, B, C, dan D, dan 3 unit pemrosesan pusat yaitu X, Y, dan Z. Unit input dan output apapun dapat dipasangkan dengan unit pemrosesan pusat apapun. Yang ditanya adalah berapa banyak cara untuk memasang unit input dan output dengan unit pemrosesan pusat. Adapun penyelesaiannya serta penjelasannya, yaitu beberapa banyak pusat untuk memasangkan unit input output dengan unit pemrosesan pusat dapat diselesaikan dengan aturan perkalian. Banyaknya cara itu dikali dengan banyaknya cara memilih input dan output itu dikali dengan banyaknya cara memilih unit pemrosesan pusat, yaitu di mana cara untuk memilih input dan output itu terdapat 4 cara karena input output mempunyai 4 anggota yaitu A, B, dan C, dilanjutkan dengan dikali oleh 3 cara yaitu X, Y, dan Z, maka dihasilkan 12 banyak cara untuk memasang unit input output dengan unit pemrosesan pusat, atau juga dapat digambarkan melalui pohon kemungkinan sebagai berikut. Di pohon kemungkinan ini terdapat start sebagai pusat dari segala pusat, yaitu dan memiliki 4 cabang yaitu A, B, dan C. Dan setiap cabang A itu memiliki 3 cabang lagi yang maknanya setiap
input output A itu bisa dipasangkan dengan cara untuk dipasangkan dengan pemrosesan pusat X, Y, dan Z. Begitu juga seterusnya hingga input output D yang dipasangkan dengan X, Y, dan Z. Dan jika diakumulasikan terdapat 12 X, Y, dan Z hingga bisa disimpulkan bahwa 12 cara untuk memasangkan unit input dan output dengan pemrosesan pusat. Selanjutnya di problem 3 terdapat soal sebuah kota kecil hanya memiliki 500 penduduk dan pertanyaannya, apakah harus ada 2 penduduk yang memiliki tanggal lahir yang sama? Mengapa? Selanjutnya terdapat penjelasannya. Adapun penjelasannya, apakah harus ada 2 penduduk yang memiliki tanggal lahir yang sama dan mengapa? Ya, berdasarkan prinsip Egon Hall, apabila jumlah merpati lebih dari kandang merpati yang ada, maka pilih sedikit terdapat 1 kandang merpati yang berisi 2 merpati. Diibaratkan 500 penduduk adalah burung merpati, serta 366 tanggal lahir jika tahun itu kabisat adalah kandang merpati. Ini adalah visualisasi dari 500 penduduk serta hari yang ada dalam tahun itu, di mana di 1 tahun itu terdapat 366 hari tetapi penduduknya lebih dari 366 hari. Maka jika dipasangkan satu persatu itu masih bersisa. Jadi yang sisanya itu dipasangkan dengan hari yang sudah dipilih orang lain. Jadi terdapat 2 penduduk karena jumlah penduduknya lebih banyak. Jadi terdapat harus ada 2 penduduk yang memiliki tanggal lahir yang sama. Oke, mungkin itu saja untuk penjelasan soal nomor 3, 2, dan 3. Persoalan nomor 4 dan 5 akan dijelaskan oleh teman kami. Pada soal yang keempat, diberikan soal yang pertama, kata sandi akses komputer terdiri dari 1 hingga 4 huruf yang dipilih dari 26 dalam alfabet tanpa pengulangan yang diizinkan. Pertanyaannya, berapa banyak kata sandi berbeda yang mungkin? Penyelesaiannya yaitu, permasalahan ini dapat diselesaikan dengan aturan perkalian dan aturan penjumlahan, yang dimana jumlah huruf yang ada sama dengan 26 alfabet, terdiri dari huruf 1 huruf 26, terdiri dari 2 huruf 26 kali 25, terdiri dari 3 huruf 26 kali 25 dikali 24, dan terdiri dari 4 huruf 26 dikali 25 dikali 24 dan dikali 23. Maka 1 huruf 26 sama dengan 26 kata sandi, dan 26 dikali 5 sama dengan 650 kata sandi, dan pada 3 huruf terdapat jumlah 15.600 kata sandi, dan 4 huruf terdapat jumlah 358.800 kata sandi. Karena alfabet yang telah digunakan tidak boleh digunakan ulang, maka cara memiliki huruf berikutnya dikurang 1, jadi banyak cara sebelumnya. Jadi total banyak kata sandi berbeda yang mungkin ya sama dengan 26 ditambah 650 ditambah 15.600 ditambah 358.800, maka jumlahnya sebanyak 375.076 kata sandi. Lalu di soal yang kelima, terdapat soal berapa banyak bilangan bulat 3 digit atau bilangan bulat dari 100 hingga 99 yang habis dibagi 5. Penyelesaiannya yaitu untuk menentukan berapa banyak bilangan bulat 3 digit yang habis dibagi 5, kita perlu mengetahui bilangan bulat 3 digit terkecil yang habis dibagi 5, yaitu 100. Kemudian bilangan-bilangan berikutnya yang habis dibagi 5 dapat ditemukan dengan menambahkan 5 angka pada angka aturan atau digit terakhirnya dari bilangan sebelumnya. Sebagai contoh, setelah 100 adalah 105, kemudian terus 10, dan seterusnya. Lalu
kita perlu memperhatikan batas atas bilangan, yaitu 999, dan mengecek apakah bilangan tersebut habis dibagi 5. Kita dapat menggunakan rumus bilangan bulat yang habis dibagi 5, yaitu 5N, dengan N adalah bilangan bulat positif. Maka, untuk menentukan jumlah bilangan bulat digit yang habis dibagi 5, kita dapat menghitung selisih antara bilangan bulat terbesar dan terkecil yang habis dibagi 5, lalu dibagi dengan 5 dan ditambahkan dengan 1 untuk memperhitungkan bilangan terkecilnya. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu dalam kurung 995 dikurang 100 per 5 plus 1 sama dengan 180. Bagaimana hasilnya? Dengan 995 dikurang 100 lalu dibagi dengan 5 dan ditambahkan dengan 1. Jadi terdapat 180 bilangan bulat 3 digit yang habis dibagi dengan 5. Keenam dan yang terakhir akan dijelaskan oleh teman kami yaitu Juki Armando. Baiklah, selanjutnya itu soal terakhir yaitu soal nomor 6, mana terdapat 3 jalan dari kota A ke kota B dan 5 jalan dari kota B ke kota C. Pertanyaannya yaitu A, berapa banyak cara yang dapat ditempuh dari kota A ke kota C melalui kota B. Dan yang kedua, ada berapa banyak rute pulang pergi yang berbeda dari kota A ke kota B, ke kota C, dan kembali ke B, dan kembali lagi ke A. Pertanyaan terakhir yaitu berapa banyak rute yang berbeda dari kota A ke kota B, ke kota C, kembali ke B, dan kembali lagi ke kota A jika tidak ada jalan yang dilewati 2 kali. Untuk pembahasannya, sebelumnya itu perlu diketahui berapa banyak jalan yang menghubungi kedua kota tersebut, yang mana dari kota A ke kota B terdapat 3 jalan. Begitu pula sebaliknya, yaitu dari kota B ke kota A. Dan untuk kota B ke kota C terdapat 5 jalan. Untuk pembahasan pertanyaan pertama, yaitu berapa banyak cara yang dapat ditempuh dari kota A ke kota C melalui kota B, yaitu rute dari kota A ke kota B dikalikan dengan rute kota B ke kota C, yaitu 3 dikalikan 5, maka terdapat 15 cara untuk memilih rute jalan yang akan tempuh dari kota A ke kota C. Pertanyaan kedua yaitu ada berapa banyak rute pulang pergi yang berbeda dari kota A ke kota B, kembali ke C, dan kembali lagi ke kota A. Yaitu pembahasannya yaitu rute jalan dari kota A ke kota B dikalikan dengan rute dari kota B ke kota C dikalikan lagi dengan rute dari kota C ke kota B dan dikalikan dengan rute dari kota B ke kota A, yang mana dalam bentuk angkanya yaitu 3 dikalikan 5 dikalikan 5 lagi dan dikali 3. Maka hasilnya yaitu 225 cara untuk memilih rute jalan dari kota A ke kota C dan kembali lagi ke kota A melalui kota B. Dan pertanyaan terakhir yaitu ada berapa banyak rute yang berbeda dari kota A, kota B, ke kota C, dan kembali ke B, dan kembali lagi ke kota A jika tidak ada jalan yang dilewati 2 kali. Maka untuk itu pembahasannya yaitu rute kota A ke kota B dikalikan dengan rute dari kota B ke kota C, dikalikan lagi dengan rute kota C ke kota B namun dikurangi 1, dan dikalikan dengan rute dari kota B ke kota A dan dikurangi juga 1. Dikurangi 1 ini dikarenakan tidak boleh melewati jalan yang sama kedua kali. Selanjutnya yaitu dalam bentuk angkanya terdapat 3 dikalikan 5 dikalikan 5 dikurang 1 dan dikali 3 kurang 1. Maka 3 kali 5 kali 4 kali 2 akan menghasilkan 120 cara yang bisa dipilih untuk melalui rute dari kota A dan kembali lagi ke kota A. Ya. Oke, mungkin cukup sekian dari presentasi kami.
Di sini terdapat kata-kata dari tokoh terkenal yaitu Galileo Galilei, di mana matematika adalah bahasa alam semesta. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Baik. Jeng, jeng, jeng.